Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetty Sarah Maritanti dengan NIM 15201113130059. Video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS PSP praktikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enlistlet pada menu akuisisi, keanggotaan, sirkulasi, dan sirkulasi denda. Untuk yang pertama-tama kita akan masuk back office dan akuisisi. Kita akan memasukkan 3 judul dengan 2 eksemplar masing-masing sehingga total eksemplarnya menjadi 6 buku. Yang pertama akuisisi pada akuisisi. Untuk penambahan buku, kita langsung ke entry koleksi. Untuk entry koleksi, kita dianjurkan untuk memilih atau memasukkan yaitu bentuk jenis bahannya buku. Jadi kita pilih monograf. Selanjutnya setelah hijau, kita akan menentukan judul buku. Untuk memasukkan data buku baru, biasanya saya langsung mengunjungi toko online di toko buku bukukita.com ataupun gramedia.com. Selanjutnya kita klik atau kita search di pencarian judul buku apa yang kita inginkan. Setelah muncul seperti ini, kita langsung klik judul yang kita inginkan, akan muncul buku dan keterangan secara lengkap. Yang pertama yaitu kita harus memasukkan judul utama. Judul utamanya yaitu Si Anak Kuat. Kita tinggal copy paste, langsung memasukkan di judul utama. Jika ada anak judulnya, kita langsung memasukkan anak judulnya. Untuk buku ini tidak ada anak judulnya, selanjutnya kita langsung ke penanggung jawab. Untuk penanggung jawabnya yaitu Trelie, kita kupas lagi dan masukkan di bagian penanggung jawab. Untuk tajuk pengarang yaitu nama belakang menjadi Lietere. Untuk tajuk pengarang tambahan ini bisa dimasukkan ketika ada editor ataupun orang yang membantu dalam pembuatan buku tersebut. Untuk penerbitan, kita melihat lagi di web toko online tempat terbit. Untuk melihat pencarian kota terbit penerbit dari Sabak Grip, kita ketikkan di search. Selanjutnya kita mencari. Dan ketemu PT Sabak Grip Nusantara yaitu berada di Depok. Selanjutnya kita masukkan Depok. Penerbit kita salinkan, penerbit Sabak Grip, copy, dan tahun terbitnya. Untuk tahun terbitnya sendiri yaitu 2021. Kita masukkan 2021. Deskripsi fisiknya, jumlah halaman. Jumlah halaman kita langsung kopas 427. Keterangan ilustrasi, ada ilustrasinya. Untuk dimensi 13,5 lebar, 20,5 panjang. 13,5 kali 20,5. Selanjutnya bibliografi saya kosongi karena belum tahu isinya seperti apa. Untuk edisi buku ini yaitu cetakan pertama. Ketik cetakan pertama, subjek. Untuk subjeknya kita masukkan novel karena buku ini termasuk buku novel. Kita ganti nama depan. Untuk kelas di DC biasanya saya
yaitu mengeceknya di ddc.blogspot.com. Untuk melihat novel Indonesia, masuk dalam DDC nomor 813. Kita masukkan 813. Untuk nomor panggil akan otomatis terisi setelah nomor DDC tertulis. Akan muncul seperti ini. Untuk nomor ISBN-nya, kita langsung kopikan di website toko buku online yang tadi. Kita copy. Untuk catatan ini bisa dikopikan mengenai deskripsi dari buku tersebut. Seperti ini. Untuk koleksi daring, kita kosongi. Jumlah eksemplar yang diinginkan yaitu 2. Kita ganti 2. Untuk pengadaannya hari ini, untuk jenisnya itu pembelian. Nama sumber belum ditentukan, bentuk fisiknya yaitu buku. Kategori koleksi umum, akses dapat dipinjamkan agar bisa dipinjamkan kepada seluruh anggota perpus. Lokasi buku kita bisa memilih yaitu pusat ataupun perpustakaan keliling. Kita pilih pusat, lokasi ruang yaitu ruang baca. Ketersediaan, kita klik ketersediaan agar bisa dipinjamkan. Mata uang rupiah dan harga. Harga kita melihat di web tersebut lagi yaitu 68.000. Kita ketikkan 68.000. Seperti ini. Dan nomor panggilnya kita langsung kopas dari nomor panggil yang atas. Kita kopaskan di bawah seperti ini dan jangan lupa diklik tampil di opak agar terlihat di opak bagian depan. Dan kita klik simpan. Akan muncul koleksi kita yaitu si anak kuat ini. Untuk memasukkan cover dari buku, kita bisa dapat menge-save cover judul dari toko buku online yang sudah kita singgahi tadi, yaitu save image. Kita save, kita masuk ke katalog, di daftar katalog. Pada daftar katalog ini kita klik pada judul yang sesuai dengan covernya dan kita masuk ke cover. Setelah ini kita upload, unggah cover, kita klik ketik unggah dan cover sudah terupload. Setelah itu kita langsung masuk ke judul buku yang kedua, kembali ke entry koleksi. Entry koleksi yang diinginkan yaitu jenis buku monograf. Kita langsung memilih judul buku mana lagi yang kita inputkan. Kita klik si anak pelangi. Kita langsung kopas. Judul utamanya, anak judulnya tidak ada. Penanggung jawabnya yaitu Terelie. Selanjutnya tajuk pengarang utama yaitu nama belakang menjadi Lietere.
tidak ada tajuk tambahan. Tempat penerbit, kita bisa lihat tempat penerbitnya yaitu penerbit Sabak Grip. Untuk yang pertama tadi penerbit Sabak Grip yaitu berasal dari Depok, kita bisa tuliskan Depok. Penerbitnya penerbit Sabak Grip, tahun terbit 2021, kita masukkan 2021. Jumlah halaman yaitu 367, kita inputkan. Keterangan ilustrasi, ada ilustrasi. Untuk dimensinya sama seperti yang tadi, yaitu 13,5 kali 20,5. Bibliografi kita kosong karena kita tidak tahu. Untuk edisi cetakan pertama, untuk subjeknya yaitu novel, karena buku ini termasuk novel. Untuk kelas DDC novel yaitu 813, nomor panggil akan terisi otomatis. Dan kita langsung melihat ISBN-nya, kita kopikan, kita masukkan di inlist slide kita. Untuk catatan kita langsung copy paste di deskripsi agar menjadi abstrak. Untuk eksemplarnya kita ketikkan 2 karena yang disuruh yaitu 2 eksemplar per judul buku. Untuk jenis pengadaannya kita pembelian. Namun sumber belum ditentukan bentuk fisik yaitu buku, kategorinya koleksi umum, akses dapat dipinjam, lokasi perpustakaan pusat yaitu lokasi ruang baca umum, ketersediaan mata uang rupiah, harga. Untuk harga kita lihat 68.000. Kita ketikkan 68.000. Seperti ini. Dan nomor panggilnya kita kopikan di bagian yang atas. Nomor panggil, jangan lupa klik tampil di opak. Selanjutnya kita simpan. Dan berhasil, si anak pelangi tertera di layar 2 eksemplar. Langsung kita ke katalog, daftar katalog, dan mengklik judul yang terbaru yaitu si anak pelangi ini. Untuk menambahkan covernya tadi belum kita download, kita download save image terlebih dahulu. Selanjutnya kita unggah agar muncul pada opak. Berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke judul buku yang ketiga. Kita langsung entry koleksi. Kita memilih buku yang kita inginkan. Selanjutnya si anak pintar. Baik, si anak pintar ini kita kopikan dan kita masukkan. Oh iya, terlebih dahulu kita memilih jenis bahannya yaitu buku. Selanjutnya kita memasukkan judul utamanya yaitu si anak pintar. Anak judulnya tidak ada, penanggung jawabnya Terelie. Untuk tajuk pengarang utamanya nama belakang diubah menjadi Lietere. Tajuk pengarang tambahan tidak ada. Tempat terbit dari buku si anak pintar ini yaitu penerbit Sabak Grip, sama seperti buku pertama dan yang kedua. Tempat terbit yaitu Depok, penerbit Sabak Grip, tahun terbitnya itu 2021. Jumlah halamannya 364. Kita kopikan, ilustrasi ada. Dimensi bukunya sama dengan buku 1 dan 2, tinggal kita cari
dan mengklik yang sesuai. Untuk edisinya cetakan pertama. Untuk info subjek, ini merupakan novel untuk kelas DDC Novel Indonesia 813. Nomor panggilnya akan terisi otomatis. ISBN-nya tinggal kita kopikan, copy. Selanjutnya catatan kita juga copy di deskripsi buku. Untuk eksemplarnya 2. Jenis pengadaan pembelian, nama sumber belum ditentukan, bentuk fisiknya buku kategori koleksi umum, akses dapat dipinjam, lokasi perpustakaan pusat, lokasi ruangan untuk buku tersebut yaitu terdapat di ruang baca umum, tersedia mata uang rupiah. Dan harganya kita lihat sama dengan buku yang buku ke-1 dan 2 yaitu 68.000. Nomor panggilnya kita kopas di atas. Seperti ini, jangan lupa klik tampil di opak agar muncul di opak dan simpan. Setelah masuk dalam daftar koleksi, kita lanjut ke penguploadan cover. Kita save image terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke katalog, klik daftar katalog, dan kita memilih dari judul buku, dari buku tersebut. Klik cover, kita pilih covernya, setelah itu klik dan unggah. Setelah seperti ini, buku tersebut akan tampil di opak sesuai dengan covernya, agar memudahkan untuk para pengguna dalam pencarian buku. Itulah akuisisi penguploadan atau entry koleksi dari 3 judul dengan masing-masing 2 eksemplar. Jadi totalnya 6 eksemplar buku anggota yang sudah saya punyai sudah terlihat, dan saya akan input 3 anggota baru. 3 anggota tersebut tidak boleh memiliki jenis anggota yang sama. Yang pertama-tama kita akan klik entry anggota untuk menginput anggota yang baru. Untuk jenis identitasnya saya memakai KTP atau NIK. Nomor identitasnya biasa saya samakan dan saya urutkan agar mudah dicari. Nama lengkapnya yaitu Lucky Maulana. Tempat lahirnya di Blitar, tanggal 15 Mei tahun 2000. Alamatnya Perum GKR, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kota Blitar,
Kecamatan Sanan Wetan, Kelurahan Sanan Wetan, RT 3 RW 11. Alamat tempat tinggal sama dengan alamat identitas. Kita klik agar identitas di bawahnya terisi sebagian. Kita hanya melengkapi selanjutnya, yaitu nomor HP-nya, yaitu 086 0856 334 56 790. Nomor teleponnya tidak ada, jenis kelamin laki-laki, pendidikannya S1, pekerjaannya yaitu mahasiswa, emailnya lucky@gmail.com. Ibu kandungnya dengan nama Kastemi. Nama institutnya Universitas Airlangga. Alamat institusi kita bisa mencari alamat Unair kampus B. Karena kampus B, kita kopikan. Setelah itu nomor institusinya sudah tertera karena sebelumnya sering memakai. Terus tahun ajarannya 2020-2021. Kelasnya tidak terisi, jenis anggota yaitu mahasiswa. Statusnya belum menikah, agama Islam, unit kerja tidak ada, fakultas tidak ada, jurusan tidak ada, program studi status anggota aktif. Untuk nama darurat yaitu Bambang, ayahnya sendiri. Alamat daruratnya itu sebelahnya, yaitu GKR. Nomor telepon darurat 431. Status hubungan yaitu ayahnya, karena ayahnya itu beda rumah, kita bisa mencantumkan tersebut. Setelah itu kita klik simpan. Oh, ada yang salah, berarti kita ganti. Sudah hijau, kita klik simpan. Kita ganti 15. Kita ganti 9, angka belakangnya. Setelah
Setelah itu tersimpan. Setelah tersimpan, kita bisa upload foto dari anggota tersebut. Kita klik, kita unggah. Filenya PNG, jadi harus kita ganti yang JPEG. Kita unggah. Foto terunggah. Setelah itu kita lanjut ke kartu anggota. Kartu anggotanya Lucky yaitu seperti ini. Sudah tertera. Selanjutnya klik selesai untuk menyelesaikan daftar anggota. Untuk yang kedua, entry anggota lagi. Kita klik KTP atau NIK. Kita nama lengkapnya yaitu Aldita Rahma. Tempat lahirnya di Surabaya, tanggal 17 Agustus 1994. Alamatnya yaitu Wonokromo, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Wonokromo, RT 17, RW 9. Alamat identitas sama. Kita lanjut ke selanjutnya, nomor telepon 087 775 855 858. Untuk jenis kelaminnya perempuan, pendidikannya S1, pekerjaannya pegawai swasta, untuk emailnya alditarahma@gmail.com. Untuk ibu kandungnya Surati, nama institusi Unipa cabang Blitar, alamat institusi Jalan Soekarno-Hatta 75, nomor teleponnya 031 542 3345. Nama daruratnya yaitu Sujono. Alamat daruratnya ada di Blitar karena kampusnya Aldita di Blitar. Jadi Sujono ini alamatnya Jalan Sukun 40, nomor 40. Nomor telepon daruratnya 08222 243 34 565.
status sumbangannya aman. Untuk tahun ajaran tidak, jenis anggota umum, status perkawinan, sudah kawin, agama Islam, untuk pekerjaan tidak ada, fakultas tidak, jurusan tidak, status anggota aktif. Selanjutnya simpan dan langsung unggah foto. Unggah dan berhasil. Untuk kartu anggotanya, seperti ini. Untuk selanjutnya, kita klik selesai. Kita lanjut ke keanggotaan, entry anggota yang ketiga. Kita klik jenis identitasnya, nomor identitas kita tinggal mengganti. Nama lengkapnya yaitu Ayu Cahyani. Lahir di Blitar, tanggal 12 April tahun 2000. Ya, 2002. Alamatnya yaitu Srengat, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar. Kecamatannya masuk Srengat, kelurahan juga Srengat, RT-nya 04, RW-nya 02. Alamat tempat tinggal sama dengan alamat identitas. Kita lanjut ke nomor telepon. Nomor teleponnya 08222 801 701 7010. Jenis kelaminnya perempuan. Pendidikannya yaitu SMA, masih SMA. Pekerjaannya masih pelajar. Emailnya ayucahyani@gmail.com. Nama ibu kandungnya yaitu Rahmawati. Untuk nama institusinya yaitu Poltekkes Kemenkes Malang, cabang Blitar. Alamat institusinya Jalan Suwetomo 50 031 343 5561. Untuk nama daruratnya yaitu saudara sepupu. Saudara sepupunya yaitu namanya Asabella. Alamat daruratnya Jalan Jati nomor 45. Nomor telepon 081333 Status saudara. Untuk selanjutnya, tahun ajarannya kosong. Jenis anggotanya yaitu pelajar. Status perkawinan belum kawin, agama Islam, fakultas tidak ada, status anggota aktif. Kita klik semua.
agar bisa diakses oleh anggota tersebut dan simpan. Setelah tersimpan, kita langsung upload foto anggota dan unggah. Setelah selesai seperti ini, kita cetak kartu anggota. Kartu anggotanya seperti ini. Dan kita klik selesai. Kita lihat daftar anggota akan bertambah 3 anggota yang sudah saya input. Untuk kartu anggota ada 1, 2, 3. Untuk 2 anggota yang kedua dan ketiga ini saya input belum ada nomor HP-nya, saya selalu masukkan. Kita bisa mensunting dari data anggota tersebut dengan klik nama. Kita salin nomor teleponnya di nomor handphone dan kita klik simpan. Setelah itu selesai, kita akan bisa mengecek dan ini nomor handphonenya tertera. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu anggota Aldita. Kita kopikan nomor teleponnya agar nomor handphone terisi dan simpan. Setelah simpan, klik selesai. Kita lihat data dari anggota tersebut sudah terpenuhi semua. Pada menu sirkulasi ini saya akan mempraktekkan peminjaman koleksi sebanyak 2 kali oleh 3 anggota yang berbeda-beda masing-masing meminjam ke satu koleksi atau judul buku dan melakukan pengembalian secara langsung dan menunjukkan bukti peminjaman. Untuk yang pertama yaitu daftar anggota, kita open link in new tab agar memudahkan kita melihat daftar anggota. Selanjutnya yaitu pada akuisisi daftar koleksi untuk memudahkan kita dalam mengcopy nomor barcode dari koleksi yang kita akan pinjam. Selanjutnya klik pada sirkulasi, entry peminjaman di open link in new tab, dan entry pengembalian open link in new tab agar kita memudahkan kita. Terus selanjutnya entry peminjaman. Entry peminjaman ini kita akan memasukkan nomor anggota. Nomor anggota bisa kita lihat di daftar anggota. Kita salin dan klik copy di paste di entry peminjaman. Akan muncul seperti ini. Kita tinggal memasukkan kode koleksi yang ingin dipinjam. Kita copy, entry peminjaman kita pastekan, dan buku sudah masuk ke keranjang peminjaman. Setelah itu kita klik simpan dan akan muncul cetak slip peminjaman. Slip peminjaman ini bentuknya seperti ini. Kita dapat meng-save dengan save as dan save.
Yang selanjutnya ini adalah struk peminjaman koleksi, bisa kita save as juga. Nomornya kita ganti, namanya kita save, dan selanjutnya selesai. Setelah itu kita akan melaksanakan pengembalian. Pengembaliannya yaitu kita masukkan kode koleksi dari koleksi tersebut. Kita langsung melakukan pengembalian. Setelah siapa yang meminjam koleksi tersebut, kita simpan pengembalian dan akan cetak slip pengembalian sebagai bukti pengembaliannya. Seperti ini bentuknya, kita dapat save as. Dan struk pengembaliannya seperti ini. Kita juga dapat save as juga. Selanjutnya klik selesai. Daftar pengembaliannya sudah tertera. Selanjutnya kita entry peminjaman lagi untuk anggota yang kedua. Entry peminjaman, kita pastikan anggota yang ingin meminjam, kita langsung mencari koleksi. Kita kopikan dan oke, akan muncul koleksi yang akan dipinjam. Setelah itu klik simpan. Seperti ini, berhasil dipinjam koleksi tersebut. Seperti ini bukti dari peminjaman. Yang itu tadi slip peminjaman, dan yang ini adalah struk peminjaman koleksi. Seperti ini. Kita save. Kita selesai. Selanjutnya kita melakukan pengembalian. Entry pengembalian. Entry pengembalian ini kita masukkan kode koleksi yang dipinjam anggota tersebut, akan muncul seperti ini. Siapa yang meminjam dan buku apa yang dipinjam. Setelah itu kita melakukan klik simpan untuk entry pengembaliannya. Sudah, kita cetak slip pengembalian. Seperti ini, kita save. Struk pengembaliannya kita save juga. Kita klik selesai. Sudah ada di daftar pengembalian. Selanjutnya kita entry koleksi yang anggota ketiga. Peminjaman anggota yang ketiga. Kita kopikan entry peminjaman anggota ini, peminjaman kita lanjut ke anggota yang ketiga. Kita masukkan nomor anggota tersebut dan masukkan nomor koleksi di entry peminjaman. Oke. Buku koleksi yang dipinjam sudah masuk dalam keranjang peminjaman. Kita klik simpan. Setelah itu cetak slip peminjaman.
bentuknya seperti ini, kita save. Dan struk peminjamannya seperti ini. Kita klik selesai untuk mengakhiri peminjaman. Selanjutnya kita melakukan pengembalian. Kita klik entry pengembalian. Setelah itu, nomor koleksi kita copy, kita masukkan ke entry pengembalian. Sudah tertera siapa yang meminjam koleksi tersebut. Koleksi yang akan dikembalikan sudah tertera. Kita klik simpan untuk mengakhiri pengembalian tersebut. Kita cetak slip pengembaliannya seperti ini, kita save dan cetak struk pengembalian. Kita save juga sebagai bukti peminjaman. Kita klik selesai. Daftar pengembaliannya sudah. Kita akan melakukan peminjaman yang kedua oleh anggota pertama. Kita klik entry peminjaman. Peminjaman yang kedua dari anggota pertama. Kita kopikan. Setelah kita cari koleksi. Kita simpan. Cetak slip peminjaman. Cetak struk peminjaman. Selesai. Selanjutnya langsung ke daftar pengembalian. Kita entry pengembalian. Dari koleksi yang dipinjam tadi langsung kita kembalikan untuk peminjaman yang kedua. Kita klik simpan. Menunjukkan slip pengembalian. Kita save. Struk pengembaliannya juga kita cetak. Kita klik selesai. Selanjutnya entry peminjaman dari anggota. Peminjaman koleksi yang kedua dari anggota kedua. Kita entry peminjaman. Yang dikopikan nomor anggotanya. Kita klik, akan muncul seperti ini dan kita akan mencari koleksi. Ini kita copy nomor koleksinya dan kita inputkan di sini. Peminjaman yang kedua oleh anggota kedua. Kita cetak strip peminjaman sebagai bukti peminjaman. Kita save. Cetak struk peminjaman seperti ini bentuknya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita selesai, klik selesai. Setelah itu pengembalian koleksi kedua dari anggota kedua. Kita klik entry pengembalian. Kita scan nomor barcode-nya, kita kopikan di pengembalian koleksi.
Yang meminjam sudah tertera, kita simpan pengembalian. Kita cetak slip pengembaliannya. Cetak struk pengembaliannya juga, bentuknya seperti ini, struk pengembalian koleksi. Kita save. Kita klik selesai. Untuk entry peminjaman dari koleksi kedua, peminjaman kedua dari anggota ketiga. Kita input nomor anggotanya. Kita mencari koleksi kedua yang dipinjam dari anggota ketiga. Kita kopikan di entry pengembalian, kita copy. Kita copy di peminjaman. Maaf yang tadi salah. Kita copy di entry peminjaman. Dan koleksi tersebut tidak ada. Kita lanjut ke koleksi yang ke eksemplar selanjutnya. Apakah bisa? Oke, bisa. Selanjutnya kita simpan. Cetak slip peminjaman. Kita zoom agar jelas, kita save. Selanjutnya cetak struk peminjaman juga. Kita perlihatkan struk peminjaman koleksi. Kita save. Kita selesai. Klik selesai. Setelah itu pengembalian dari koleksi ini. Nomor koleksi tersebut kita copy. Ini tertera yaitu koleksi dan peminjaman koleksi kedua dari anggota yang ketiga. Kita simpan pengembaliannya. Kita cetak slip pengembaliannya sebagai bukti pengembalian. Tertera seperti ini. Kita save juga untuk arsip pengembalian. Cetak struk pengembaliannya juga. Diperjelas seperti ini bentuknya. Kita save. Kita klik selesai. Itu tadi daftar pengembalian. Ini merupakan daftar pengembalian dari 3 anggota. Sudah terlihat? Dan yang terakhir kita masuk pada menu sirkulasi denda. Sirkulasi denda ini adalah peminjaman yang melewati batas jatuh tempo dan akhirnya terkena denda. Pada sirkulasi denda ini kita bisa masuk ke sirkulasi ke entry peminjaman susulan. Entry peminjaman susulan. Entry peminjaman susulan ini yang pertama kita masukkan nomor ID anggota. Tidak bisa, kita cari yang lain. Akan muncul seperti ini. Jenis anggotanya umum, jadi kita lihat. Untuk umum itu berapa hari peminjaman, kita koreksi. Umum peminjaman paling lama yaitu 2 hari. Jadi kita atur sedemikian rupa di bulan yang lalu.
kita masukkan entry, kode buku, kita masukkan buku yang mau dipinjam. Tidak bisa, kita ganti yang bawahnya. Tidak bisa juga, kita ganti koleksi. Bisa. Dan kita klik simpan. Ini tentara merah, artinya ini adalah keterlambatan. Kita cetak slip peminjaman, kita zoom, kita save. Cetak struk peminjaman, kita zoom, kita save. Dan selanjutnya kita klik selesai. Setelah itu kita entry pengembalian susulan. Nomor barcode, selanjutnya kita entry pengembalian susulan. Kita kopikan barcode yang koleksi yang sudah dipinjamkan ke entry pengembalian. Setelah itu akan muncul hari keterlambatan plus 23. Kita simpan. Koleksi terkena pelanggaran terlambat. Dendanya 23. Jumlah skorsing 23. Kita proses. Setelah proses akan muncul cetak slip pengembalian. Cetak slip pengembalian, kita zoom seperti ini. Kita save. Cetak struk pengembalian. Kita zoom, kita save juga. Dan yang paling penting dalam sirkulasi denda ini yaitu cetak slip pelanggaran. Cetak slip pelanggaran, sini sudah tertera keterlambatan, jumlah denda per harinya, skorsing peminjaman 23 hari. Kita save. Cetak struk pelanggaran juga kita zoom untuk agar terlihat, kita save juga. Dan kita klik selesai. Dan daftar pengembalian tersebut akan masuk di daftar pengembalian dengan coreng merah seperti ini. Akan juga masuk di data pelanggaran. Seperti ini. Yang bawah sendiri. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.